Assalamualaikum, salam semangat, belajar hal baik yang bermanfaat. Hai anak-anak, kembali berjumpa dengan Bu Evi untuk melanjutkan tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Anak-anak, silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan Siti yang memiliki cita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ada pada layar berikut ini. Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakangnya. Pohon yang rindang menjadikan udara sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelincinya. Anak-anak, apakah kalian melihat kupu-kupu yang hinggap pada bunga yang sedang mekar? Nah, masih ingatkah kalian dengan sebuah lagu tentang kupu-kupu? Nah, coba nyanyikanlah bersama-sama. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Anak-anak, bagaimana cara kalian menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu tersebut? Apakah kalian menyanyikannya dengan cepat atau dengan lambat? Nah, coba sekarang kalian bandingkan lagu kupu-kupu yang lucu itu dengan lagu yang berjudul Tik 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 Bunyi Hujan. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Nah, dua lagu ini memiliki kecepatan yang berbeda. Ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, seperti lagu kupu-kupu yang lucu tadi. Dan ada pula yang dinyanyikan dengan cepat atau dengan sedang, seperti lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Cepat dan lambatnya lagu ketika dinyanyikan, ini disebut tempo lagu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagu berjudul Kupu-Kupu yang Lucu ciptaan Ibu Sud ini memiliki tempo apa ya? Coba perhatikan pada sisi sebelah kiri atas terdapat keterangan lento yang merupakan tanda tempo yang berarti lebih lambat. Selain lento, ada beberapa istilah atau tanda tempo yang lain, seperti largo yang berarti lambat sekali, adagio lambat, andante sedang, moderato sedang agak cepat, allegro cepat, vivace lebih cepat, dan presto cepat sekali. Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut.
Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi pemain biola? Nah, anak-anak, bacalah puisi yang berjudul Cita-Citaku karangan dari Angelica ini, yang menceritakan tentang cita-cita menjadi seorang pemain biola. Selain itu, kalian juga perlu mengamati bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris pada puisi tersebut. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut dengan rima atau sajak. Nah, sekarang perhatikan bait yang pertama pada puisi berjudul Cita-Citaku karangan Angelica tersebut. Apakah rimanya? Pada bait yang pertama, baris yang pertama, kata terakhirnya adalah musik, bunyi vokalnya I. Pada baris yang kedua, kata terakhirnya adalah mendayu, bunyi vokalnya U. Pada baris yang ketiga, kata terakhirnya adalah berbisik, bunyi vokalnya I. Dan pada baris yang keempat, kata terakhirnya adalah untukmu, bunyi vokalnya U. Maka rima bait yang pertama pada puisi Cita-Citaku ini adalah IU, atau bisa juga dikatakan rimanya adalah AB. Bagaimana dengan bait yang kedua? Coba perhatikan. Pada bait yang kedua baris yang pertama, kata terakhirnya adalah itu. Bunyi vokalnya adalah U. Baris yang kedua, kata terakhirnya adalah pemainnya. Bunyi vokalnya A. Baris yang ketiga, citaku. Bunyi vokalnya U. Dan baris yang keempat, biola. Bunyi vokalnya A. Maka rima bait yang kedua ini adalah UA, atau bisa juga disebut AB. Sedangkan pada bait yang ketiga, kata yang terakhir adalah ku jalani. Bunyi vokalnya I. Baris yang kedua, ku lewati. Bunyi vokalnya I. Baris yang ketiga, ku inginkan. Bunyi vokalnya A. Baris yang keempat, ku perjuangkan. Bunyi vokalnya A. Maka rima pada bait yang ketiga ini adalah IIAA, atau bisa juga dikatakan rima bait yang ketiga ini adalah AABB. Selain puisi tentang cita-cita, kalian juga bisa membuat puisi dengan tema hewan peliharaan seperti tadi yang dimiliki oleh Siti, yaitu hewan peliharaan berupa ayam atau kelinci. Ayam dan kelinci mengalami pertumbuhan mulai dari anak-anak hingga menjadi dewasa. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh hewan-hewan tersebut membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Siklus atau daur hidup dibagi menjadi 3, yaitu daur hidup tanpa metamorfosis, metamorfosis sempurna, dan metamorfosis tidak sempurna. Mari kita pahami satu persatu. Hewan yang daur hidupnya tanpa metamorfosis, artinya hewan tersebut tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, hanya bertambah besar saja. Perhatikan contoh berikut ini. Ayam mengalami daur hidup tanpa metamorfosis karena ayam berasal dari telur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Nah, pertumbuhan dan perkembangan yang seperti ini tidak ada perubahan bentuk tubuh. Jadi antara anak ayam dengan ayam dewasa, bentuk tubuhnya sama, hanya berbeda besarnya saja.
Selanjutnya tentang metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya adalah yang terjadi pada kupu-kupu. Perhatikan gambar berikut ini. Metamorfosis pada kupu-kupu diawali dari gambar 1 ketika kupu-kupu dewasa mulai bertelur, kemudian nomor 2 telur diletakkan pada tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kemudian gambar yang ketiga, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Gambar yang keempat, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Dan yang kelima, kepompong menetas menjadi kupu-kupu. Demikian metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu. Selanjutnya, kita bahas daur hidup hewan yang ketiga adalah metamorfosis tidak sempurna. Artinya, hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya saja. Kita ambil contoh seperti yang terlihat pada gambar, yaitu metamorfosis yang terjadi pada belalang. Perhatikan, diawali gambar pertama, belalang dewasa siap bertelur. Kemudian gambar kedua, telur belalang. Gambar yang ketiga, nimfa tak bersayap. Dan gambar yang keempat, nimfa bersayap. Kemudian nimfa atau belalang muda ini akan bertumbuh dan berkembang menjadi belalang dewasa. Apa perbedaan daur hidup kupu-kupu dengan belalang? Berdasarkan penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya. Sementara itu, tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Selain itu, kupu-kupu mengalami fase pupa atau kepompong, sedangkan belalang tidak mengalami. Maka, kupu-kupu dikatakan mengalami metamorfosis sempurna. Sebaliknya, belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Kita belajar tentang tempo lagu, tentang rima puisi, dan juga tentang daur hidup hewan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.